9H memiliki siswa yang bernama Ramdhani. Siswa tersebut rajin sekolahnya, tapi siswa tersebut nilainya kosong, 3 pelajaran nilai kosong, tidak memenuhi tugas-tugasnya karena siswa tersebut tidak mampu. Karena di sini tugasnya itu mereka berkelompok, kemudian harus membuat satu karya atau produk sesuatu. Nah, siswa tersebut kelas 3. Kalau kelas 3 kan harus nilainya full ya Pak ya. Jadi dia saya bingung, jadi dia harus bagaimana gitu seperti itu. Kemudian memang Ramdhani rajin anaknya, hanya bagian tugasnya saja yang kosong, dan ya guru-guru juga dia bingung mungkinnya tidak memberikan nilai yang kosong. Paling itu kan saya bisa bicara bagaimana menurut Bapak. Ya, untuk kasus Ramdhani ya, anaknya kan pintar, kemudian rajin karena berhubung orang tuanya mungkin kurang mampu. Kalau sampai anak tersebut keluar dari sekolah karena kendala biaya, itu sangat kasihan sekali. Apalagi sebentar lagi ujian sekolah, ya sebentar lagi keluar dari sekolah, itu bisa disikapi kalau misalkan ada kegiatan, ada praktek dan lain-lain yang membutuhkan biaya, itu bisa disikapi dari kas OSIS ya, dari situ, atau mau dari wali kelas juga boleh, tapi jangan langsung dikasihkan uang tersebut pada saat praktek Bu ya. Jadi dikasihkannya sebelum. Jadi nanti ibu selaku wali kelas cari informasi minggu ini yang akan praktek, yang membutuhkan biaya, ya pelajaran apa saja. Jadi sebelum praktek anak harus menghadapi itu. Jadi pada saat pelatihan, urunan, anak bisa langsung mengeluarkan uang dari sakitnya sendiri. Seolah-olah itu uang dari dia sendiri, padahal disubsidi oleh wali kelas atau dari kas OSIS. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Saya sedang ada tugas CGP, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sekolah saya, Wakasek kesiswaan itu dia wajib, kan kalau namanya Wakasek kesiswaan itu wajib hadir di sekolah ya. Nah, kebetulan ada acara OSIS, mau kampanye OSIS, kemudian setelah kampanye langsung pemilihan OSIS ya minggu ini tuh. Nah, Wakasek saya itu dia anaknya sakit Bu, kemudian harus jadi membutuhkan Wakasek saya membutuhkan seorang ayah mungkin ya. Nah, dia setidaknya berarti tidak hadir ya Bu ya, dia nggak pernah hadir ke sekolah, dan seharusnya beliau harus membimbing dan mengarahkan anak-anak juga. Sebagai yang ada di sekolah juga bingung karena kita memang jadwalnya sudah terjadwalkan, sudah diinfokan ke siswanya juga, sudah diinfokan ke seluruhnya. Situasinya seperti ini menurut Ibu sebagai kepala sekolah bagaimana? Oke, jadi benar-benar dilema ya itu ya. Di satu sisi dia punya tugas untuk negara, untuk sekolah, di sisi lain juga dia punya kewajiban sebagai orang tua. Nah, ketika kita menghadapi kondisi ini, selaku saya pimpinan kepala sekolah di sekolah tersebut harus memberikan keputusan yang terbaik. Jadi tidak bisa mementingkan satu pihak saja. Nah, jadi ketika ini terjadi, kita akan lebih bertanya dulu kondisi anaknya seperti apa,
kemudian kondisi kebutuhannya seperti apa. Jadi kita harus pelajari di titik-titik mana si Wakasek ini wajib berada di sekolah, dan di titik mana Wakasek ini harus berada di keluarganya. Nah, ketika kita tahu ternyata ada kelonggaran nih ketika kita ada tugas membimbing peserta didik dalam persiapan untuk pemilihan ya, itu kan seperti itu. Ada kelonggaran ketika kita ketemu 1 jam saja di sekolah membimbing, setelah itu berarti dia kembali mengurus keluarganya. Nah, seandainya itu masih bisa dibagi waktu, ya bisa dilaksanakan seperti itu. Tetapi misalnya tidak bisa, sama sekali sudah tidak bisa meninggalkan keluarganya, ya berarti kan ada alternatif lain bagaimana cara membimbing. Bisa dilakukan dengan online. Zaman sekarang kan lebih mudah. Jadi anak-anak tetap terbimbing dengan kondisi komunikasi lewat media. Kalaupun bisa saja si anak ini lebih banyak konsultasi mengejar Wakasek tadi. Nah, misalnya kan dia ada di rumah sakit mana, bimbingannya di luar jam sekolah, itu juga akan memberikan solusi yang terbaik. Kalau itu masih bisa dilaksanakan. Tetapi kalaupun sama sekali tidak, yang kewajiban di sekolahnya tidak, berarti kita akan memberikan bukan dispensasi, tapi misalnya anaknya lagi kritis banget, sudah tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa karena ini kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Nah, mungkin diambillah keputusan ketika dia bisa melimpahkan tugasnya dia sebagai Wakasek kepada orang lain. Jadi bimbingannya ini bisa dilaksanakan oleh orang kepercayaan dia. Baik, itu saja Ibu untuk pertanyaannya, karena kita sudah punya keputusannya, sudah punya solusinya yang tadi Ibu sampaikan ya. Jadi nanti tinggal dianalisis sama saya dari pertanyaan tersebut sesuai atau tidak dengan paradigmanya dan dengan nilai-nilai kebajikannya. Itu saja, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.